Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Salvia Agustini Putri, NPM 2051096. Materi pertama yang akan saya jelaskan adalah sosiologi sebagai ilmu pengetahuan. Saya mengambil pengertian dari pendapat ahli, yaitu Auguste Comte. Menurut Auguste Comte, sosiologi adalah studi positif dari hukum-hukum gejala sosial yang bersifat statis dan dinamis. Statis di sini artinya adalah lebih berpusat kepada masyarakat itu sendiri, dan dinamis diartikan lebih berpusat kepada pengaruh pembangunannya. Ciri sosiologi sebagai ilmu pengetahuan terbagi menjadi 4. Yang pertama ada empiris, yang kedua teoritis, yang ketiga kumulatif, dan yang keempat non-etis. Empiris artinya kajian yang dilakukan melalui observasi berdasarkan realita dan kenyataan yang ada di lapangan. Yang kedua teoritis. Teoritis adalah penarikan kesimpulan sesudah diadakannya observasi. Yang ketiga kumulatif. Kumulatif adalah argumen yang disampaikan untuk melengkapi dari teori-teori sebelumnya. Dan yang terakhir adalah non-etis. Non-etis adalah suatu rumusan masalah tanpa memperhatikan baik buruknya suatu fakta. Selanjutnya objek sosiologi. Objek sosiologi yang pertama tentu adanya masyarakat, yaitu kita sendiri, dan yang saling hidup bersama. Karena pada dasarnya, manusia tidak dapat hidup sendiri dan harus memerlukan orang lain. Bercampur untuk waktu yang sangat lama, sadar bahwa mereka satu kesatuan yang sama, dan yang terakhir adalah mereka merupakan suatu sistem hidup bersama yang menimbulkan suatu kebudayaan yang terikat antara satu sama lain. Materi selanjutnya adalah proses sosial dan interaksi sosial. Interaksi sosial dapat terjadi apabila antara manusia dengan manusia yang lainnya melakukan sebuah komunikasi. Nah, di sini diharuskan adanya hubungan timbal balik antara mereka dan mereka saling merespon apa yang dibicarakan. Contohnya seperti apabila seseorang menanyakan sesuatu, maka yang lainnya harus menjawab, dan apabila seseorang itu memerlukan bantuan, maka mereka harus membantunya. Nah, interaksi sosial dapat terjadi apabila memenuhi dua syarat berikut, yaitu adanya kontak sosial dan komunikasi. Kontak sosial dapat dilakukan melalui hubungan fisik ataupun tanpa fisik. Contohnya seperti surat menyurat, telepon, chattingan, ataupun video call. Komunikasi dapat dilakukan melalui hubungan fisik, contohnya seperti menyapa, bertatap muka, salaman, dan lain-lain sebagainya yang dilakukan melalui nyata. Jenis-jenis kontak sosial ada 3, yaitu individu dengan individu atau 2 orang, individu dengan kelompok antara 1 orang dengan kelompok, dan kelompok dengan kelompok. Bentuk-bentuk interaksi sosial ada kerjasama, akomodasi, persaingan, kontravensi, dan pertentangan. Materi selanjutnya adalah kelompok sosial. Namun di sini timbul pertanyaan, bisakah manusia hidup sendiri? Tentu saja jawabannya tidak, karena manusia adalah makhluk sosial yang memerlukan bantuan orang lain. Pada dasarnya, peran orang lain di sini sangat dibutuhkan karena manusia tidak bisa melakukan segala aktivitasnya secara sendiri. Peran orang lain di sini bisa saja menguntungkan manusia tersebut, karena peran orang lain di sini bisa menutupi kekurangannya dan bisa melebihkan kelebihan yang ada dalam dirinya. Menurut Sacipto Raharjo, ada 2 keyakinan pokok atau hasrat manusia sejak manusia itu dilahirkan. Yang pertama adanya keinginan untuk menjadi satu dengan manusia lain di sekelilingnya. Saya mengambil contoh di sini, misalnya ada seorang yang baru datang di perumahan baru. Nah, karena orang ini pasti belum mengenal antara tetangganya dengan tetangga yang lain. Nah, di sini orang tersebut berusaha untuk mendekati orang tersebut untuk mencari tahu atau untuk memperkenalkan diri dari mana mereka berasal, atau untuk lebih mengenal lebih jauh di mana tetangga-tetangganya itu. Nah, di sini orang tersebut melakukan hal ini untuk lebih mendekatkan dirinya kepada yang ada di sekitarnya. Terus yang kedua, keinginan untuk menjadi satu dengan alam di sekelilingnya. Materi selanjutnya adalah kebudayaan dan masyarakat. Masyarakat adalah sekumpulan manusia yang hidup bersama yang kemudian menghasilkan suatu kebudayaan. Kebudayaan sendiri berasal dari bahasa Sanskerta, yaitu budaya, merupakan bentuk jamak dari kata budi yang artinya akal atau budi. Kebudayaan dapat diartikan sebagai hal yang bersangkutan dengan akal dan budi.
Menurut Selo Sumarjan dan Soleman Sumardi, kebudayaan dapat diartikan dari sebuah karya, rasa, dan cipta dari suatu masyarakat. Karya di sini dapat diartikan sebagai teknologi dan kebudayaan, kebendaan atau jasmani yang diperlukan oleh manusia untuk menguasai alam di sekitarnya. Rasa di sini diartikan sebagai jiwa manusia yang mewujudkan segala kaidah-kaidah dan nilai-nilai sosial yang perlu untuk mengatur masalah-masalah kemasyarakatan dalam arti yang luas. Cipta di sini diartikan sebagai baik yang berwujud teori murni maupun yang telah disusun untuk langsung diamalkan dalam kehidupan masyarakat. Selanjutnya ada unsur umum kebudayaan. Unsur umum kebudayaan ada peralatan dan perlengkapan hidup manusia, mata pencarian hidup dan sistem-sistem ekonomi, sistem kemasyarakatan, bahasa, kesenian, sistem pengetahuan, dan sistem kepercayaan. Kebudayaan di sini memiliki fungsi yaitu sebagai melindungi diri terhadap alam, mengatur hubungan antara sesama manusia, dan yang ketiga sebagai pewadah segenap perasaan manusia. Kebudayaan dibagi menjadi dua, yaitu kebudayaan material dan imaterial. Material wujudnya bersifat ada, yaitu seperti ciptaan manusia, yaitu kendaraan, peralatan, dan lain-lain. Sedangkan imaterial tidak berwujud, yaitu sebagai agama, bahasa, dan ilmu pengetahuan. Adalah stratifikasi sosial. Kita sebagai makhluk sosial yang dimana tempat kita tinggal pasti dijumpai orang-orang yang termasuk dalam golongan kelas menengah atas, kelas menengah, dan kelas menengah ke bawah. Penggolongan tersebut menunjukkan bahwa di dalam masyarakat tersebut terdapat tingkatan yang dapat membedakan antara manusia satu dengan manusia yang lainnya. Nah, dalam sosiologi pengelompokan masyarakat berdasarkan tingkatan-tingkatan tertentu itu disebut dengan stratifikasi sosial. Stratifikasi sosial atau pelapisan sosial secara umum dapat diartikan sebagai perbedaan atau pengelompokan secara vertikal. Tingkatan kelas sosial dibagi menjadi 3, yaitu tingkatan atas, tingkatan menengah, dan tingkatan ke bawah. Golongan pertama merupakan terkecil dari masyarakat. Mereka terdiri dari pengusaha, tuan tanah, dan bangsawan. Biasanya pendapatannya jauh di atas rata-rata. Dan golongan kedua merupakan golongan yang cukup banyak terdapat di dalam masyarakat. Mereka terdiri dari para pedagang dan sebagainya. Dan biasanya pendapatannya relatif stabil. Golongan ketiga merupakan golongan terbanyak dalam masyarakat. Mereka kebanyakan rakyat biasa yang pendapatannya di bawah rata-rata. Jenis stratifikasi sosial ada 2, yaitu terjadi dengan sendirinya atau dengan sengaja disusun. Terjadi dengan sendirinya diartikan berarti bahwa sebelum manusia itu ada, stratifikasi sosial itu sudah terbentuk di dalam suatu masyarakat. Nah, dengan sengaja disusun berarti masyarakat sendiri yang menyusun adanya sebuah stratifikasi sosial. Unsur stratifikasi sosial ada 2, yaitu peranan dan kedudukan. Peranan merupakan aspek dinamis dari suatu status atau kedudukan. Apabila seseorang melaksanakan hak-hak dan kewajibannya sesuai dengan status yang dimilikinya, maka ia telah menjalankan peranannya. Peranan adalah tingkah laku yang diharapkan dari orang yang memiliki kedudukan dan status. Antara kedudukan dan peranan tidak dapat dipisahkan. Tidak ada peranan tanpa kedudukan. Kedudukan tidak berfungsi tanpa peranan. Contohnya seperti dalam rumah tangga tidak ada peran ayah jika seorang suami tidak mempunyai anak. Seseorang tidak bisa memberikan surat tilang atau bukti pelanggaran kalau dia bukan polisi. Peranan merupakan hal yang sangat penting bagi seseorang, karena dengan peranan yang dimilikinya, ia akan dapat mengatur perilaku dirinya sendiri dan orang lain. Seseorang dapat memainkan beberapa peranan sekaligus pada saat ia yang sama, seperti seorang wanita yang mempunyai. Yang terakhir adalah mobilitas sosial. Mobilitas sosial merupakan salah satu konsep penting dalam sosiologi. Secara etimologis, mobilitas berasal dari bahasa Latin yaitu mobilis, yang berarti mudah dipindahkan dari suatu tempat ke tempat lain. Mobilitas sosial merupakan perpindahan dari suatu tempat ke tempat lain secara sosial. Mobilitas sosial dapat dibedakan menjadi 2, yaitu mobilitas vertikal dan mobilitas horizontal. Mobilitas vertikal adalah perpindahan status sosial, baik naik atau turun yang dialami oleh individu atau kelompok merupakan bentuk social mobility.
Sebagai contoh, seorang office boy yang diangkat sebagai super pribadi majikannya, kemudian diangkat lagi sebagai manajer pribadinya, mengalami mobilitas sosial secara vertikal naik. Status sosialnya meningkat sehingga orang lain menghormatinya. Selanjutnya, mobilitas horizontal. Mobilitas horizontal adalah perpindahan dari satu dimensi sosial ke dimensi lain, merupakan bentuk sosial mobility yang sifatnya horizontal. Dimensi sosial yang dimaksud adalah unsur-unsur di dimensi sosial, seperti ras, agama, suku, profesi, dan sebagainya. Contohnya, individu yang dahulu bekerja sebagai tukang ledeng, sekarang pindah profesi sebagai tukang pasang listrik, mengalami mobilitas horizontal. Perpindahan profesinya tidak berdampak pada pendapatannya karena tetap saja sebagai buruh tukang. Cukup sekian materi yang dapat saya sampaikan berdasarkan pemahaman saya. Apabila terdapat banyak kesalahan yang saya ucapkan, saya mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.